Sebuah video mengharukan baru-baru ini menjadi viral di media sosial, khususnya Instagram. Dalam video tersebut, seorang pria asal Indonesia bernama Adi dengan penuh emosi mengajak mantan pengasuhnya, Bu Eni, untuk tinggal bersamanya di Jakarta. Ia tak hanya menawarkan tempat tinggal, tetapi juga mengajak Bu Eni menjadi bagian dari keluarganya. Di balik senyuman dan pelukan hangat, tersimpan cerita panjang yang menyentuh hati banyak orang. Video ini dimulai dengan suasana haru saat Adi dan Bu Eni berpisah. Mereka berbincang dengan suara yang hampir tak terdengar karena terisah. Momen ini bukan hanya sebuah perpisahan, tetapi juga awal dari sebuah perjalanan baru bagi Bu Eni. Ratusan ribu orang yang menyaksikan video ini merasakan kedalaman perasaan yang terjalin antara mereka, menciptakan empati dan kasih sayang di antara penonton. Netizen mulai berbagi video ini, menyebarluaskan kisah Bu Eni dan keluarganya. Banyak yang merasa terharu, menganggap tindakan Adi sebagai contoh nyata dari kasih sayang dan penghormatan kepada orang-orang yang telah berperan dalam hidup kita. Komentar-komentar positif pun mengalir, memuji keberanian dan kebaikan hati Adi dan keluarganya. Di balik kebahagiaan itu, terkuak fakta menyedihkan tentang kehidupan Bu Eni. Suaminya telah meninggal dunia di Yogyakarta, tetapi pihak penyalur tenaga kerja tidak memberitahukannya. Mereka takut berita itu akan menghancurkan semangat Bu Eni, yang telah mengabdikan hidupnya untuk keluarganya yang lain. Keputusan ini bukan tanpa alasan, namun justru menyisakan kesedihan yang mendalam bagi Bu Eni. Pihak penyalur hanya mengirimkan tiket pulang dan mengabarkan bahwa suaminya sedang sakit. Dalam pikiran Bu Eni, ia akan segera pulang dan merawat suaminya yang sedang terbaring lemah. Ia tak pernah menyangka bahwa saat ia kembali, semua akan berubah selamanya. Ketika berita duka itu akhirnya sampai ke telinganya, hati Bu Eni hancur. Rasa kehilangan menyergapnya, dan seluruh dunia seolah runtuh seketika. Di tengah semua kesedihan ini, Bu Eni selalu berusaha untuk tegar. Ia mengingat kembali semua kenangan indah bersama suaminya. Bagaimana mereka saling mendukung selama bertahun-tahun. Namun, satu hal yang membuatnya kuat adalah kasih sayang yang dia terima dari keluarga majikannya. Mereka telah menjadi keluarga baginya, dan ia merasa diberkati meski hidupnya dipenuhi dengan kesedihan. Sebelum mengucapkan selamat tinggal, salah satu anak majikan, Sheila, yang sudah dianggapnya sebagai anaknya sendiri, memberikan pelukan hangat kepada Bu Eni. Dengan mata yang berkaca-kaca, Sheila mencium kening Bu Eni dan berkata, "Kami akan selalu merindukanmu, Bu Eni." Kalimat itu menggema di hati Bu Eni, mengingatkan betapa dalamnya ikatan yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Dalam momen penuh emosi itu, Adi, yang telah melihat kedekatan Bu Eni dengan keluarganya, memberanikan diri untuk menawarkan sesuatu yang tak terduga. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Bu Eni, maukah ibu tinggal bersama kami di Jakarta? Bukan sebagai pengasuh, tetapi sebagai bagian dari keluarga kami." Mendengar tawaran itu, air mata Bu Eni mengalir. Ia merasa seperti mendapatkan kembali harapan yang hilang, seolah tak lagi sendirian di dunia ini. Adi dan keluarganya telah membangun fondasi kasih sayang yang kuat, dan tawaran ini menjadi pelita di tengah gelapnya masa depan yang menantinya. Bu Eni merasakan cinta dan kepedulian yang tulus dari Adi. Dalam hatinya, ia tahu bahwa tawaran ini bukan sekadar kata-kata, tetapi sebuah komitmen yang berarti. Dia merasa terharu, dan sekaligus bahagia, bahwa ada seseorang yang siap menerima dan mencintainya seperti keluarga sendiri. Dalam perjalanan pulang, Adi teringat kembali kenangan indah bersama Bu Eni. Ia ingat bagaimana Bu Eni selalu memberikan uang secara diam-diam kepada dia dan saudaranya, agar mereka bisa membeli permen atau mainan yang mereka inginkan. Setiap tindakan kecilnya memiliki makna besar bagi mereka. Adi juga mengenang saat-saat di mana Bu Eni mengajarkan mereka nilai-nilai kehidupan. Ia mengingat bagaimana Bu Eni selalu menyemangati mereka ketika mereka merasa putus asa, mendorong mereka untuk terus belajar dan berusaha. Ibu selalu bilang, "Kamu harus jadi orang yang baik. Nak, dunia ini akan memberi yang terbaik bagi orang yang berusaha." Kenang Adi dengan penuh rasa syukur kini. Saat menawarkan Bu Eni untuk tinggal bersamanya, Adi merasakan beban yang berat di pundaknya. Dia ingin memastikan bahwa Bu Eni merasa dicintai dan dihargai di rumah baru ini. Kenangan masa kecil itu tidak hanya menjadi bagian dari masa lalu, tetapi menjadi motivasi bagi Adi untuk menciptakan lingkungan yang penuh kasih bagi Bu Eni. Setibanya di Jakarta, Adi dan keluarganya langsung mempersiapkan kedatangan Bu Eni dengan penuh semangat. Mereka menyulap ruang tamu menjadi tempat yang nyaman dan hangat bagi Bu Eni. Di dinding, mereka menempel foto-foto keluarga, termasuk momen-momen indah bersama Bu Eni,
Adi berbicara kepada orang tuanya, menjelaskan betapa pentingnya Bu Eni dalam hidupnya. Ibu, Bu Eni bukan hanya pengasuh, tetapi dia sudah seperti ibu bagi kami. Kita harus menjaganya dan memberinya kasih sayang yang seharusnya dia dapatkan. Orang tua Adi sangat mendukung keputusan anak mereka. Mereka tahu betapa besar pengorbanan Bu Eni selama ini dan merasa terhormat dapat menyambutnya sebagai anggota keluarga. Keluarga Adi mulai membuat rencana untuk menyambut Bu Eni dengan hangat. Mereka mempersiapkan makan malam spesial dan menyiapkan ruang tidur yang nyaman, lengkap dengan perabotan yang membuat Bu Eni merasa seperti di rumah sendiri. Sebelum kedatangan Bu Eni, keluarga Adi mengadakan rapat kecil. Mereka membahas apa yang bisa dilakukan untuk membuat Bu Eni merasa nyaman dan diterima. Kita bisa mengajaknya berkeliling Jakarta dan menunjukkan semua tempat menarik. Ibu pasti senang bisa menjelajah kota baru, saran Sheila dengan antusias. Ketika Bu Eni tiba di Jakarta, suasana haru menyelimuti pertemuan tersebut. Ia merasa gugup, tetapi juga penuh harapan. Adi dan keluarganya menyambutnya dengan senyuman dan pelukan hangat. Selamat datang di rumah, Bu Eni. Ini adalah tempat baru untuk ibu, kata Adi dengan penuh semangat. Di hari-hari pertama, Bu Eni mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Ia membantu menyiapkan makanan, berbelanja bersama Adi, dan bahkan ikut serta dalam kegiatan keluarga. Setiap hari, Bu Eni merasa semakin diterima dan dicintai. Meskipun awalnya terasa asing, lambat laun ia mulai merasakan kenyamanan di rumah barunya. Suatu sore, saat sedang memasak di dapur, Bu Eni tidak bisa menahan senyumnya ketika Sheila dan Adi datang membantu. Mereka bercanda sambil memotong sayuran dan memasukkan bahan-bahan ke dalam panci. Bu Eni, masakan ibu pasti lebih enak daripada masakan kami, kata Sheila, membuat Bu Eni tertawa lepas. Setiap hari yang berlalu menjadi momen berharga, dan Bu Eni merasa semakin terhubung dengan keluarganya. Ia mulai menceritakan kisah-kisah masa lalunya, berbagi pengalaman dan pelajaran hidup yang ia dapatkan selama ini. Adi dan keluarganya dengan antusias mendengarkan setiap cerita, semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Seiring berjalannya waktu, Bu Eni bukan hanya menjadi bagian dari rumah, tetapi juga bagian dari hati mereka. Meskipun masa lalu membawa banyak kesedihan, kini masa depan terlihat lebih cerah dengan cinta yang tumbuh di antara mereka. Seiring berjalannya waktu, hubungan Bu Eni dengan keluarga Adi semakin erat. Mereka mulai melakukan berbagai aktivitas bersama yang membuat ikatan semakin kuat. Pada akhir pekan, mereka sering menghabiskan waktu di taman, bermain permainan tradisional, atau hanya sekadar menikmati kebersamaan di rumah. Suatu ketika, Bu Eni mengusulkan untuk membuat acara makan malam bersama. Ia ingin menunjukkan rasa syukurnya kepada keluarga yang telah menerimanya dengan tangan terbuka. Ayo, kita masak bersama. Ibu ingin membuat masakan khas Yogyakarta, ungkap Bu Eni dengan semangat. Keluarga Adi langsung setuju. Mereka berbondong-bondong masuk ke dapur, saling membantu menyiapkan bahan-bahan. Momen itu menjadi sangat berkesan, penuh dengan tawa dan kebersamaan. Saat aroma masakan khas Bu Eni memenuhi rumah, semua orang merasa seolah mereka sedang berada di rumah yang hangat. Makan malam pun diadakan dengan penuh sukacita. Mereka berkumpul di meja makan, menyantap hidangan yang telah disiapkan bersama. Bu Eni melihat kebahagiaan di wajah Adi dan keluarganya, dan itu membuat hatinya penuh dengan rasa syukur. Inilah yang disebut keluarga, pikir Bu Eni, merasa bahwa ia telah menemukan tempat yang tepat untuk melanjutkan hidupnya. Walaupun hidupnya semakin baik, Bu Eni tetap merasakan kehilangan suaminya. Dalam beberapa malam, ketika suasana tenang, ia sering melamun, memikirkan kenangan indah saat bersama suaminya di Yogyakarta. Kenangan-kenangan itu muncul dalam bentuk gambar-gambar dalam pikirannya, mulai dari saat mereka saling bercerita hingga momen-momen sederhana saat duduk bersama di teras rumah. Adi dan keluarganya menyadari perubahan mood Bu Eni. Mereka tahu bahwa meski Bu Eni terlihat bahagia, ada rasa sedih yang mendalam yang kadang menyelimuti hatinya. Dalam sebuah percakapan, Adi berusaha memahami perasaan Bu Eni. Bu Eni, kami tahu ibu merasa kehilangan. Jika ibu ingin berbagi cerita atau mengenang suami ibu, kami di sini untuk mendengarkan. Tawar Adi dengan tulus. Bu Eni terdiam sejenak, merasa terharu. Ia mulai menceritakan tentang suaminya, bagaimana mereka bertemu, dan berbagai kenangan manis yang mereka lalui bersama. Adi dan keluarganya mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dukungan yang dibutuhkan Bu Eni untuk melewati masa-masa sulit. Meskipun beliau sudah pergi, ibu yakin bahwa cinta kami akan selalu ada. Setiap momen yang kami jalani bersama akan selalu tersimpan di hati,
kata Bu Eni sambil menahan air mata. Dengan demikian, keluarga Adi semakin mengerti betapa dalamnya hubungan Bu Eni dengan suaminya, dan mereka semakin bertekad untuk mendukung Bu Eni dalam setiap langkah. Dengan penuh semangat, Bu Eni mulai mengisi hidupnya dengan berbagai kegiatan. Ia mulai berpartisipasi dalam acara-acara di lingkungan sekitar, membantu tetangga yang membutuhkan, dan bahkan menjadi sukarelawan di panti asuhan terdekat. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan baru dan ingin memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang membutuhkan, sama seperti yang pernah ia berikan kepada Adi dan saudaranya. Setiap kali Bu Eni pergi ke panti asuhan, Adi dan keluarganya selalu mendukung. Mereka ikut serta dalam kegiatan yang diadakan, membawa makanan, pakaian, dan permainan untuk anak-anak di sana. Bu Eni merasa bahagia melihat senyuman di wajah anak-anak, dan di situ ia menemukan kembali jati dirinya sebagai seorang ibu. Suatu hari, saat kembali dari panti asuhan, Bu Eni bercerita kepada Adi tentang seorang anak bernama Dika yang sangat menginspirasi. Dia memiliki semangat yang luar biasa meskipun hidupnya penuh tantangan. Saya ingin membantu dia mencapai cita-citanya, kata Bu Eni dengan penuh semangat. Adi mendengarkan dengan antusias dan berkata, Ibu, kita bisa bersama-sama membuat program untuk membantu anak-anak di panti asuhan. Ibu memiliki hati yang besar, dan kita akan bersama-sama membuat perubahan. Semangat Bu Eni dan dukungan dari keluarga Adi menjadi kekuatan baru, dan mereka bersama-sama menciptakan proyek kecil untuk meningkatkan kehidupan anak-anak di panti asuhan. Kisah Bu Eni dan keluarganya tidak hanya menyentuh hati mereka sendiri, tetapi juga menginspirasi banyak orang di luar sana. Video yang viral itu menjadi sorotan, dan banyak netizen mulai berdiskusi tentang arti keluarga dan pentingnya menghargai orang-orang yang telah berkontribusi dalam hidup mereka. Banyak orang mulai membagikan cerita mereka tentang pengasuh, pembantu, atau orang-orang yang dianggap keluarga meskipun tidak memiliki ikatan darah. Adi dan keluarganya merasa bangga bisa menjadi bagian dari gerakan ini. Mereka sering menerima pesan dari netizen yang merasa terinspirasi oleh tindakan mereka. Bu Eni, lihat, banyak orang yang mengagumi ibu dan keluarga kita, kata Sheila saat membaca komentar-komentar positif di media sosial. Ibu telah menjadi contoh nyata bahwa cinta dan kasih sayang tidak mengenal batasan. Adi dan keluarganya mulai aktif di media sosial, berbagi momen-momen kebersamaan dengan Bu Eni. Mereka mengunggah video tentang kegiatan sehari-hari, masakan Bu Eni, dan proyek-proyek kecil yang mereka jalani bersama. Setiap unggahan selalu disertai dengan pesan positif tentang pentingnya menghargai orang-orang di sekitar kita. Kisah mereka menjadi viral dan menarik perhatian banyak orang. Berita tentang Bu Eni dan keluarganya bahkan sampai ke media massa. Ia menjadikan mereka contoh nyata dari cinta dan kebersamaan di tengah tantangan hidup. Seiring berjalannya waktu, Bu Eni semakin merasakan bahwa ia telah menemukan rumah dan keluarga baru. Ia tidak lagi merasa kesepian, dan semangat hidupnya kembali bangkit. Setiap hari, senyumnya selalu menghiasi wajahnya, dan setiap momen yang dilewatinya terasa berharga. Bu Eni juga mulai aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang dengan semangatnya untuk membantu sesama. Keluarga Adi mendukung semua kegiatannya dan merasa bangga akan apa yang telah dicapai Bu Eni. Suatu ketika, saat Bu Eni sedang mengadakan acara di panti asuhan, ia mengundang Adi dan keluarganya untuk ikut serta. Ibu ingin kita bersama-sama membuat acara spesial untuk anak-anak di sini, ungkap Bu Eni dengan penuh semangat. Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan. Mereka semua berkumpul, mengadakan permainan, memberikan hadiah, dan menikmati kebersamaan. Melihat anak-anak tersenyum bahagia, Bu Eni merasa seolah hidupnya memiliki makna yang lebih dalam. Dengan semangat baru, Bu Eni melangkah maju, siap menjalani hari-harinya bersama keluarga yang telah memilihnya sebagai bagian dari hidup mereka. Ia tahu bahwa meskipun masa lalu membawa banyak kesedihan, masa depan dipenuhi dengan harapan dan cinta yang tulus. Kisah Bu Eni dan keluarganya menjadi legenda di media sosial. Mereka tidak hanya menginspirasi satu sama lain, tetapi juga jutaan orang di luar sana untuk saling menghargai dan mencintai. Bu Eni membuktikan bahwa dalam hidup, keluarga tidak selalu diukur dari darah, tetapi dari cinta dan kasih sayang yang tulus. Keluarga Adi bertekad untuk selalu mendampingi Bu Eni, memberikan kasih sayang dan perhatian yang selama ini mungkin ia rindukan. Dalam hati mereka, Bu Eni bukan hanya seorang pengasuh, tetapi seorang ibu yang telah mengajarkan arti kebahagiaan sejati. Seiring waktu berlalu, Bu Eni dan keluarga Adi semakin akrab. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun saat liburan. Suatu akhir pekan, mereka merencanakan piknik ke suatu taman di Jakarta. Bu Eni sangat bersemangat, dan Adi membantu menyiapkan makanan.
Di tengah perjalanan, mereka berbincang tentang kenangan masa lalu, dan Bu Eni menceritakan kisah lucu dari masa kecilnya. Kami sering bermain di halaman rumah, kadang sampai berkelahi karena berebut mainan, kenangnya dengan tawa. Semua orang tertawa, merasakan kehangatan dalam kebersamaan itu. Seiring berjalannya waktu, Bu Eni merayakan ulang tahunnya yang ke-60 dengan keluarga barunya. Keluarga Adi menyiapkan pesta kejutan yang sangat meriah. Semua tetangga dan teman-teman Bu Eni diundang untuk merayakan bersama. Saat Bu Eni masuk ke ruang tamu, semua orang menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Ia tidak pernah menyangka akan merayakan ulang tahun dengan cara yang begitu istimewa. Terima kasih, semuanya. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah saya terima, ucap Bu Eni, penuh haru. Setelah merayakan ulang tahun, Bu Eni semakin termotivasi untuk mewujudkan impian-impian kecilnya. Ia mulai tertarik untuk membuat kue dan berencana membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Keluarga Adi sangat mendukungnya. Setelah beberapa bulan persiapan, usaha kue Bu Eni pun diluncurkan. Mereka membuat kue-kue khas yang menggugah selera dan mempromosikannya kepada tetangga dan teman-teman. Bu Eni merasa bangga dan bahagia melihat kue-kue buatannya disukai orang banyak. Di setiap kue yang ia buat, Bu Eni memasukkan cinta dan dedikasi. Setiap kue ini adalah ungkapan rasa syukur saya kepada keluarga dan orang-orang di sekitar. Katanya dengan penuh semangat. Usaha Bu Eni mulai berkembang, dan ia mendapatkan banyak pelanggan tetap. Keluarga Adi selalu mendukungnya, membantu dalam proses produksi dan pemasaran. Mereka sering membuat kue bersama dan menjadikan momen itu sebagai kegiatan keluarga yang menyenangkan. Kisah Bu Eni dan usaha kuenya semakin dikenal di media sosial. Banyak orang yang terinspirasi oleh perjalanan hidupnya dan keberhasilannya. Suatu hari, sebuah stasiun TV lokal menghubungi mereka untuk melakukan wawancara dan menayangkan kisah Bu Eni. Setelah tayangan tersebut, banyak orang yang menghubungi Bu Eni untuk belajar membuat kue. Ia pun membuka kelas kecil di rumahnya untuk mengajarkan cara membuat kue kepada orang-orang yang tertarik. Kelas-kelas tersebut tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi wadah untuk menjalin persahabatan dan berbagi kebahagiaan. Kisah Bu Eni menjadi salah satu cerita yang dikenang banyak orang. Dari seorang pengasuh yang setia, ia bertransformasi menjadi bagian dari keluarga yang penuh cinta dan kebahagiaan. Video viral yang mengawali semua ini menjadi simbol kekuatan kasih sayang yang tak mengenal batas. Bu Eni membuktikan bahwa kehidupan dapat berubah, dan setiap orang berhak mendapatkan keluarga yang mencintai mereka. Dengan penuh semangat, Bu Eni terus melangkah ke depan, menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.